Ibu guru sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ibu Kepala SDN Kota Lampung 7, Ibu Karyasi SPD. Yang sama-sama kita hormati Wakil Kepala Sekolah Ibu Sri Supetri, Bapak Saini SPD, dan yang saya cintai sahabat guru penggerak Ibu Indah Rahmawati SPD, dan teman-teman yang saya banggakan yang luar biasa hebatnya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, alhamdulillah, pada siang yang cerah ini menjelang sore Allah perkenankan kita untuk bertemu, dan mudah-mudahan Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat dan afiat. Amin ya Allah. Amin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada penghulu para nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang senantiasa istiqomah di jalan Islam. Mudah-mudahan menjadi bagian dari doa kita akan istiqomah hingga akhir hayat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang luar biasa hebat, terima kasih saya ucapkan, saya haturkan terima kasih sedalam-dalamnya atas kehadirannya yang mana sudah menyempatkan waktu rehatnya, sudah meluangkan waktu istirahatnya untuk duduk sejenak di sini dalam acara diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 7. Semoga tepuk tangan dulu. Mudah-mudahan duduknya kita di sini bukan duduk yang sia-sia, tapi insya Allah akan memberikan manfaat banyak. Nanti akan disampaikan oleh Bu Indah Rahmawati sebagai narasumber. Mudah-mudahan kita selepas dari sini kita punya pengetahuan. Nah, kita sebenarnya sharing ya, sharing is caring, gitu ya. Sebenarnya saya yakin apa yang nanti disampaikan Bapak Ibu guru jauh sudah melaksanakannya. Saya yakin Bapak Ibu guru jauh sudah memahaminya. Apalagi di sini banyak guru-guru milenial, gitu ya, yang mana hal-hal yang nanti akan kita obrol-obrolin secara santai, sebenarnya Bapak Ibu guru pasti sudah mengetahuinya. Namun qadarullah yang berdiri di sini bukan berarti paling hebat, tidak. Qadarullah saja, kebetulan saja, takdir Allah, kebetulan seperti kita sudah memenuhi masa kerja, gitu. Oke, Bapak Ibu guru insya Allah tahun depan akan muncul calon guru-guru penggerak yang jauh lebih hebat, insya Allah yang memberikan lebih dahsyat untuk SDN Kota Lampung 7. Amin ya Allah. Allahu Akbar. Waalaikumsalam. Baik, saya bacakan susunan acaranya kurang lebih pembukaan, kemudian penyanyikan lagu dan acaranya, sambutan, penutup doa, dan acara ini. Jadi semoga acara ini memberikan keberkahan buat kita semuanya. Kita awali dengan membaca Al-Fatihah. Semoga Allah memberikan keberkahan acara ini dari awal hingga akhir. Al-Hadiniyah wa al-kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Acara berikutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dibawakan dipimpin oleh Ibu Tiwi. Mari Ibu Tiwi dipersilakan dan hadirin diharap untuk berdiri. Dari pandu
Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin yang harap berbahagia. Terima kasih Bu Tiwi yang sudah memimpin lagu Indonesia Raya. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Kepala SDM Pondok Labu 27. Dalam hal ini diwakili oleh Ibu Sri Suposti SPD selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Pondok Labu 7, yang saya hormati Ibu Indah dan Ibu Wati selaku calon guru penggerak. Mudah-mudahan bisa ke depannya benar-benar bukan calon lagi tapi benar-benar menjadi guru penggerak. Serta yang saya hormati pula teman-teman rekan-rekan guru SD Pondok Labu 7. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa karena atas berkat rahmat dan hidayahnya. Alhamdulillah pada siang hari ini kita diperkenankan bersama-sama berkumpul dalam rangka diseminasi budaya positif bagi calon guru penggerak angkatan ke-7 yang diikuti oleh teman kita Ibu Indah Rahmawati dan Ibu Wahyu. Bapak Ibu yang saya hormati dan juga yang saya banggakan, acara pada siang hari ini insya Allah membawa pengaruh yang positif bagi kita semua. Untuk saya mungkin karena tidak lagi termasuk guru milenial. Yang milenial ini Bapak Ibu guru sekalian. Saya di sini hanya sebagai apa? Mungkin di belakang ya, Tuturia, Bu Indah, Bu Wahyu. Saya mendukung apapun kegiatan yang Bapak Bu Wahyu dan Bu Indah laksanakan. Kepada teman-teman, tentunya semoga apa yang disampaikan oleh Bu Indah dan Bu Wahyu bisa kita ambil pembelajarannya untuk bisa kita terapkan dalam kegiatan pembelajaran kita sehari-hari. Karena insya Allah apa yang akan disampaikan membawa manfaat untuk kita semua. Kepada Bu Wahyu dan Bu Indah, saya percaya bahwa Bu Wahyu, Bu Indah mengikuti kegiatan ini tentunya banyak tugas-tugas yang harus diselesaikan di samping tugas wajibnya sebagai guru. Namun saya yakin percaya Bu Wahyu, Bu Indah pasti bisa melalui ini semua dengan baik. Nah, untuk itu saya mohon dukungan dari teman-teman semuanya. Mudah-mudahan Mau 7 bukan hanya melahirkan Bu Indah dan Bu Wahyu, tapi kedepannya ini di hadapan saya guru-guru muda semua ini yang insya Allah bisa mengikuti jejak Bu Indah dan Bu Wahyu sebagai calon guru penggerak. Ya. Dan mudah-mudahan kegiatan hari ini mungkin saya pakai prinsip santai, serius, selesai, sukses. Ya. Suksesnya untuk diterapkan dalam kegiatan pembelajaran kita sehari-hari. Mudah-mudahan budaya positif ini bukan hanya milik Bu Indah dan Bu Wahyu, tapi sudah menular kepada Bapak Ibu guru di SD Pondok Labu 07. Amin ya rabbal alamin. Sambutan dari saya cukupkan. Lebih kurangnya mohon maaf. Kepada Bu Indah dan Bu Wahyu, selamat berjuang. Insya Allah teman-teman akan melanjutkannya nanti.
Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada motivasinya, ada cluenya dari Bu Sri ya. Serius, santai, selesai, sukses. 4S. Terima kasih Bu Sri. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Acara selanjutnya supaya acara ini berkah, kita harapkan doa dari Al-Ustaz Al-Mukarram Ustaz Basim NTI kepada beliau. Kami persilakan. Basic. Silakan Al-Ustaz Al-Mukarram. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di siang yang cerah ini kita dapat berkumpul dalam rangka diseminasi budaya positif, yaitu calon guru penggerak Wahyu dan Wina secara pelanggan, agar di dalam acara ini kedua guru hebat kita ini dan sertifikat pelajaran dimudahkan segala hal-hal yang akan dilewatinya dan menjadi apa yang diharapkan ketika khususnya dalam berbuat. Al-Fatihah kepada Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah ya Rabbana ya Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, di hari ini kami sengaja berkumpul ya Allah dalam rangka diseminasi budaya positif, yaitu calon guru penggerak angkatan ke-7. Ya Allah, mudahkanlah segala cita-cita daripada saudara kami ini ya Allah. Jadikanlah apa yang menjadi hajat dan cita-citanya dipermudahkan-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah ilmu yang memberikan menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadikan negara ini menjadi negara yang penuh dengan orang-orang yang berpositif. Ya Allah, ya Tuhan kami, tidak ada daya kekuatan hanya kecuali dorongan ya Allah. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang benar dan benar agar kami dapat mengikutinya, dan tunjukkanlah kami jalan yang salah dan salah agar kami dapat menghindarinya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alaikum walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berbagi kesukaan sih di sini karena di depan Bapak Ibu bagaikan nguyahin segoro. Tahu nggak nguyahin segoro? Nguyah itu garam, segoro itu tahu. Jadi yang beda ya, bagaikan nguyahin segoro. Ibu-ibu itu ilmunya Bapak Ibu sudah seluas lautan. Kayaknya dikasih garam juga kayaknya nggak apa ya, nggak mempan gitu ya, ibaratnya nggak ada kepengaruhnya karena saya yakin Bapak Ibu dulu sudah jauh meningkat daripada kita yang berdiri di sini. Baik, sebagai pemantik gitu ya, Bapak dalam modul guru penggerak ini pertama kali yang dibahas adalah filosofi dari pendidikan Ki Hajar Dewantara. Jadi merefleksikan tujuan pendidikan untuk Ki Hajar Dewantara. Saya kasih foto ini indah ya sebelum ini ya. Pada saat pendidikan kita dibawa pada pemikiran Ki Hajar Dewantara. Karena Ki Hajar Dewantara sendiri memberikan arahan tujuan pendidikan adalah mengarahkan kodrat anak, mengarahkan tumbuhnya kodrat siswa dan kodrat anak untuk mencapai keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat agar dia bisa berperan menjadi manusia seutuhnya dan berperan dalam kehidupan masyarakat. Itu tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Dan itulah di situ kita terus memperdalam, mengkaji filosofi, merefleksikan semua terkait dengan Ki Hajar Dewantara. Kalau saya pikir flashback gitu, bahwa sekarang apalagi disamakan profil pelajar Pancasila, bahwa ada 6 karakter
apa yang dibutuhkan pada pelajar itu sendiri. Di antaranya pertama adalah Bapak Ibu kalau berani lebih paham. Satu, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, kebinekaan global. Tiga, gotong royong. Kemudian empat, mandiri. Lima, kreatif. Dan keenamnya bernalar kritis. Itu profil pelajar Pancasila. Kalau kita flashback ternyata apa yang dimunculkan oleh Kiai Dewan Koro itu sejatinya kalau saya ambil benang merah nih, nggak jauh-jauh dari sejarah Tarbiyatul Islam gitu. Dalam sejarah Islam sendiri, Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengungkapkan bahwa menekankan supaya didiklah anak sesuai dengan zaman mereka. Jangan dididik sesuai dengan zamanmu, karena mereka tidak hidup di zamanmu. Itu filosofi dari Ali bin Abi Thalib. Dan itu sebenarnya sama dengan apa yang dimaksud oleh Kiai Dewan Koro kan. Kiai Dewan Koro menekankan pada kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi mengawasi tumbuhnya anak sesuai dengan kodrat alam dan disesuaikan, diselaraskan dengan kodrat zaman. Sama ya gitu ya dengan perkataan Sayyidina Ali ya. Ya kalau saya katakan balik benar-benar Sayyidina Ali mengatakan itu, didiklah anakku sesuai dengan zaman mereka, karena mereka hidup tidak pada zaman tapi pada zaman mereka. Nah, subhanallah ya, ternyata Islam itu jauh-jauh sudah 14 abad yang silam sudah mengungkapkan teori pendidikan yang sekarang disampaikan oleh Presiden Jokowi. Itu sebagai pemantik ya. Nah, kemudian pada modul ini akan dikupas lebih dalam tentang budaya-budaya positif dan pada lingkup mungkin pada anak-anak, pada lingkungan sekolah dan semua elemen stakeholder yang ada di dalam sekolah itu sendiri. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada sahabat guru saya, Bu Indah Rahmawati, Ibu Indah yang cantik dan baik hati. Pada beliau kami persilahkan. Tepuk tangan buat Bu Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Pondok Baru 07, Ibu Karyasi, akan perkenalan hadir diwakili oleh Wakil Kepala Sekolah Ibu Siti Siti. Yang saya hormati Bapak Ibu guru, rekan kerja. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Mohon maaf saya mengganggu waktu istirahatnya. Hari ini saya berkesempatan dengan Ibu Wahyu untuk menyampaikan diskriminasi selama saya mengikuti pendidikan guru penggerak. Di sini mungkin saya menuliskan dan saya bukan sebagai narasumber, saya hanya berbagi apa yang telah kami pelajari. Mungkin Bapak Ibu guru malah lebih tahu. Nah, nanti di sini kita sharing, yang punya pendapat lebih baik, masukan dan lain sebagainya. Begitu Bu Wahyu? Nah, ya. Baik, sebagai gambaran ya, pendidikan guru penggerak ini ada 3 modul. Modul 1, 2, dan 3. Kami baru menyelesaikan 1 modul. Nah, kami kewajiban untuk menyampaikan modul 1 di tempat, yaitu tentang budaya positif. Nah, ada 2 modul yang harus kami selesaikan, yaitu modul 2 dan 3. Baik, nah ini ringkasan dari budaya positif itu terdiri dari yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Lalu yang kedua adalah teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan konstitusi. Lalu keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas ini sepertinya kita mengenalnya adalah kesepakatan kelas. Dalam pendidikan guru penggerak disebut dengan keyakinan kelas. Lalu kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, bagaimana itu pemakarannya? Baik, disiplin positif. Maaf ya, saya agak maju ke depan di sini. Bapak Ibu guru mungkin pernah mendengar kata disiplin, ya. Disiplin apa yang terbayang dalam benak Bapak Ibu? Ya, yang
biasanya dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan terhadap peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Nah, ini juga baru saya ketahui. Kadang Bapak Ibu guru ini kayaknya kalau dikasih hukuman siswanya ada efek jerah ya, supaya tidak melakukannya lagi. Nah, ini saya masih melakukannya. Nah, ayo lanjut duluan yuk. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang atau orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Maksudnya bagaimana ini? Kalau kita disiplin, berarti misalkan pagi-pagi kita bangun pagi, harusnya kita masih santai-santai tidur, kita harus disiplin, harus bangun jam 5 pagi, rapi-rapi, mandi, sholat, sarapan. Nah, itu kan disiplin ya. Berarti ketidaknyamanan. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Nah, kalau kita disiplin, siswa-siswa disiplin berarti dia bertanggung jawab atas dirinya, apa yang harus dilakukannya. Karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan universal itu contohnya seperti apa ya? Bapak Ibu ada yang paham? Contohnya misalkan percaya diri, lalu tanggung jawab, kejujuran. Contohnya apa lagi misalnya? Apalagi Bu Ayu? Apalagi contoh nilai-nilai kebajikan? Baik, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang, kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan yang universal. Yang disebutkan kejujuran, tanggung jawab, disiplin, misalkan sopan santun, terus integritas. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila yang tadi ada 6 ya. Bapak Ibu sudah apa? Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, bernalar kritis. Yang ketiga, berkebinekaan global. Yang keempat, bergotong royong. Kelima, mandiri. Yang terakhir, yang sudah mengikuti kurikulum merdeka. Nah, juga. Baik, bisa disimpulkan bahwa sebagian institusi atau organisasi saling memiliki nilai-nilai kebajikan yang sama karena nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Maksudnya begini, misalkan sebagian institusi, misalkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki nilai-nilai kebajikan yang mungkin sama, ada beberapa yang sama dengan misalkan Kementerian Agama atau Kementerian Kesehatan. Nah, contohnya tadi misalkan apa? Kayak beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Universal itu maksudnya apa? Bapak Ibu, umum ya, secara umum. Oke, lanjut diulangi dulu. Nah, disiplin positif. Nah, kita baca judulnya aja, disiplin positif. Yang Bapak Ibu pahami dari disiplin positif. Disiplin positif itu seperti apa ya? Kebiasaan ya? Kebiasaan. Seperti Adidianta itu kan juga merupakan kebiasaan. Kalau anak-anak mulai datang ke sekolah, kebiasaannya masuk ke gelas, lalu cuci tangan, terus periksa suhu, lalu bersalaman dengan Bapak Ibu. Masuk ke dalam kelas, menaruhkan, lalu berbaris dengan rapi di depan kelas. Nah, itu contoh-contoh dari disiplin positif. Baik, dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan
meja dan sepakati bersama untuk dapat melakukan tujuan mulia tersebut. Maka seorang pemimpin pembelajaran perlu berjuang kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan. Ya, pemimpin pembelajaran, Bapak Ibu kan sudah menjadi wali kelas ya dari kelasnya, tapi sudah menjadi pemimpin pembelajaran. Walaupun bukan wali kelas, misalkan guru mata pelajaran juga bisa memimpin anak muridnya untuk belajar. Jadi pemimpin pembelajaran bukan hanya wakil kepala sekolah atau kepala sekolah saja. Lalu tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter. Nah, berkarakter. Jadi kita sekolah ini bukan hanya mencerdaskan anak bangsa, tapi juga kita membentuk karakter yang positif dari anak-anak kita. Ya, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat. Nah, Bapak Ibu guru juga nih, jangan letih, jangan lelah untuk belajar. Saya usianya sudah muda lagi juga rajin belajar, ngantuk dimelek-melekin. Saya jam 3 pagi bangun Bapak Ibu ngerjain tugas-tugas saya bangun, karena saya kalau tidur malam itu gak kuat, udah ngantuk gitu. Kalau puasa sampai jam 12 malam, wah, oke. Lanjut ya. Lalu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Mungkin Bapak Ibu guru restitusi ini mungkin kata-kata baru ya. Kenapa ada di dalam pendidikan? Ini apa ya sebenarnya ya? Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Ini banyak nih siswa-siswa yang datang ke sekolah motivasinya belum ada. Dia datang ke sekolah hanya untuk bermain. Nah, kadang juga datang ke sekolah ya nggak ada semangat, mungkin karena disuruh orang tuanya daripada di rumah nggak ada temennya, macam-macam motivasinya. Nah, jadi tugas seorang guru adalah memotivasi siswa untuk supaya dia belajar, menjadi yang terbaik, dan lain-lain sebagainya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik, motivasi yang dari dalam diri sendiri. Yang motivasi apa? Bukan karena kemauan orang tua atau orang lain atau gurunya sendiri. Yang berdampak jangka panjang. Jadi kalau motivasi intrinsik itu akan berdampak jangka panjang. Tapi kalau ekstrinsik itu jangka pendek. Ya, misalkan contoh ya, anak-anak ya, ketika kamu mendapatkan ranking 1, nanti ayah belikan sepeda. Itu salah satu contoh motivasi ekstrinsik. Bukan dari dia, bukan dari anak sendiri. Berarti nanti kalau saya juara 1, saya dapat sepeda. Bukan dia tinggal saya ingin belajar. Nanti nanti saya ingin menjadi misalkan 7 cita-cita ya, anak-anak ya, misalkan menjadi, biasanya anak-anak tujuannya jadi dokter atau insinyur. Berarti dia kan memiliki motivasi intrinsik, bukan karena si sepeda itu dari ayahnya. Ya, motivasi. Lanjut. Terkait sebentar Bayu yang sebelumnya, mana tadi? Mereka akan tetap berlaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Jadi dia tidak terpengaruh oleh hadiah-hadiah atau penghargaan. Nah, ini juga saya masih belum sepenuhnya melakukan seperti ini. Kadang saya bilang, anak-anak kalau nanti anak-anak patuh, tertib, nanti kasih hadiah. Sering, Bapak Ibu guru sering melakukan seperti itu ya. Ya, tapi menurut saya itu bagus juga ya, seperti itu. Nah, jadi anak-anak termotivasi karena anak-anak yang usia rendah dia belum memahami itu motivasi intrinsik, dia tahunya motivasi ekstrinsik, dia belum memahami. Jadi saya pikir
saya tidak sepenuhnya melakukan pembelajaran dari pendidikan guru penggerak. Saya tidak melaksanakan sepenuhnya karena menurut saya ada yang sesuai dengan saya tidak. Jadi tidak perlu diterima mentah kalau menurut saya. Baik, Bu Wahyu. Banyak matematika ya, banyak matematika, konsentrasi ya, kita berhitung ya, konsentrasi dimulai. Oke, perhatikan cerita saya, perhatikan teman-teman yang suka berhitung pasti jago nih, yang suka berhitung jago. Istri kan jago matematis, ya, jago hitung-hitungan duit. Perhatikan ya, yang bisa jawab dapat hadiah. Hadiahnya silakan belum bermasalah. Motivasi apa itu? Bagus, betul. Bayangkan saya adalah seorang pengemudi Transjakarta. Jurusan Jakarta Kota. Bis berangkat berawal start dari Pondok Labu, dari DDN. Ada 3 penumpang ibu-ibu naik di dalam bis. Bis berjalan, ini cuma ya. Berjalan hingga sampailah di dapur susu. Di dapur susu naiklah 4 pelajar SMP 37. Itu. Kemudian bis berjalan sampailah di perempatan Fatmawati. Di perempatan Fatmawati turunlah 2 orang ibu-ibu menuju rumah sakit Fatmawati. Bis melanjutkan perjalanannya, Wahyu apa? Hingga sampailah di Blok A. Di halte Blok A naiklah pegawai kantor 3 orang bapak-bapak. Bis berjalan sampailah di Cipete. Di Cipete naiklah rombongan tante-tante. Tante-tante pulang dari belanja. Dari apa itu? Altemat. Ada 3 orang tante-tante pulang belanjaan. Bis terus berjalan sampailah di Blok M. Di Blok M berbondong-bondong banyak naik rombongan orang kantor 2 orang, anak-anak sekolah dari SMA 70, ada 10 orang, dan ada 1 orang nenek-nenek. Sampailah di Al-Azhar. Di Al-Azhar turunlah rombongan ibu-ibu yang tante-tante belanja tadi. Sampai ya? Pertanyaannya sekarang. Berapa usia pengemudi Transjakarta? 70 tahun. Berapa? Usia pengemudi Transjakarta? Usia Bu Wahyu. Ya, 70 tahun. 45. 40 tahun. 55 sampai Bu Wahyu. Muhammad. 57 lah. Kurang dikit. Belum ada betul. 57 lah. 3 kali pensiun. Siapa yang bisa jawab? 45. 45. Saya bungkus ya. Oke, bungkus 45, 55, 40, 35, 53. Oke. Sekarang saya tanya Pak Adi. Pak Adi berapa jawabnya? 45. Kenapa usia 45? Yang membawa bisnis saya. Betul, selamat buat Pak Adi.
Ada posisi di sini. Yuk, kita bentuk lingkaran ya. Berdekatan sama teman-temannya. Berdekatan bentuk lingkaran sama perempuan, laki-laki. Berbaris aja. Mau maju nih. Kebelah tipis ya. Oke. Kalau saya bilang satu, tangannya begini. Ya, satu yang kanan. Satu. Kalau saya bilang posisi 2, tangannya begini. Ya. Jadi yang kanan begini, yang kiri begini. Kalau saya bilang 3, tangkap. Ya, tangkap. Ya. Dekatan makanya, Bapak jangan berantem dong. Pada berantem. Tak kayak lagi ya. Iya. Makanya kesini maunya. Ya. Oke, siap Pak Egi. Pak Egi deketin Pak Egi. Dari sini. Yang salah dapat stiker. Ditempelin di Oh, gini. Oke. Satu begini, 2 tuang begini, 3 tangkap. Ya, belum. Sekarang tangan di bawah dulu. Posisi 1, 2, Ini. 3. Sekali lagi ya. Kita akan bersenang-senang aja. Bapak-bapak ada yang salah nggak? Benar semua. Satu. Semakin banyak tombaknya semakin bagus. 1, 2, 3. Dapat tombak. Mana tadi stikernya? Bapak-bapak ada yang ketangkap? Oke. Nih, gak kayak ini. Nanti. Oke, lanjut ya, dikit-dikit dong. Biar seru. Sekarang on position, saya akan cerita, gitu ya. On position saya akan cerita. Kalau ada kata tangkap dan imbuhannya, entah ditangkap Adalah sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan atau tanggapan dipersilahkan. Baik, ada pertanyaan? Pertanyaannya, kan menjadi guru yang ideal, berapa lama bisa mencapai posisi kontrol? Nah, itu berapa tahun? Silakan, Bapak Ibu. Langsung aja ke sini. Pertanyaannya. Ayo, begini, udah jadi bendahara, selangkah lagi menjadi manajer. Ayo, silakan. Berdiri, jangan japrik saya langsung. Waalaikumsalam. Terima kasih sebelumnya atas kesempatannya Bu Indah dan Bu Wahyu. Pertanyaan saya kan mengajar kelas 1, kira-kira bagaimana sih cara menyampaikannya gitu ke anak kelas 1, kan mereka pikirannya belum seabstrak itu untuk membuat keyakinan kelas ya. Kira-kira bahasa sederhananya untuk anak-anak kelas 1 seperti apa sih? Ya, membuat keyakinan kelas. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini pengalaman di kelas 4 Pak Hartono yang namanya Nata ya. Nata kan sering terlambat, kadang kalau ada tugas juga suka ngumpet menghindar gitu. Saya sudah coba apa yang tadi ada di situ yang menghukum. bisa bahasanya belum bisa setinggi anak kelas atas gitu ya. Bahkan dalam menulis soal saja masih dibimbing Bapak Ibu guru gitu ya. Makanya perlunya apa komunikasi yang
daripada saya. Mengajak ngobrol anak-anak terkait apa? Hal-hal yang diinginkan di kelas. Gitu. Anak-anak pikir kelas kita bagaimana itu hanya umum kan, gitu ya. Anak-anak pikir kelas kita bagaimana, kelasnya tenang, kelasnya tertib. Pasti itu adalah dorongan alumni yang semuanya menginginkan kelas tertib, kelas bersih, kelas nyaman, gurunya baik, gitu. Nggak boleh ada kata negatif ya. Ingin kelas yang nyaman, bersih, tertib. Hal itu yang kita pancing, pemantik buat anak-anak kecil tadi supaya nalarnya juga berpikir kritis gitu, berpikir kreatif juga. Barangkali Bapak Ibu guru yang mau sharing, mau menambahkan, silakan. Yang Bapak Ibu guru masa lebih khususnya nih, kalau punya cerita-cerita tentang ciwi-ciwi anak kecil, ya lucu-lucu gitu ya. Karena memang bahasa mereka harus dibumikan, merendahkan bahasa gitu, membumikan supaya mereka paham apa yang kita ungkapkan. Kalau kata nanti bicara dengan bahasa kaummu, bicara dengan anak kecil ya kita membumikan bahasa kita, bicara dengan orang tua ya kita agak bisikan bahasa kita, bicara dengan orang sosial apa kita sesuaikan bahasa dengan kaummu, kepada siapa kita bicara gitu. Mungkin itu tadi konkretnya gitu. Mohon maaf kalau ada yang ya. Tepuk tangan buat Bapak Ibu guru semuanya. Oke, baik. Ada lagi? Baik, Bapak Ibu guru semuanya, alhamdulillah luar biasa sekali pertemuan hari ini. Saya jujur secara pribadi bersama Pemidah mengucapkan jazakumullah khairan katsira atas supportnya, atensinya, apresiasinya. Saya nggak nyangka loh ya hadir sebanyak ini. Ada 20 juta orang. Siang-siang minum es kelapa. Bilanglah lapar dan dahaga. Hari ini kami sungguh bahagia berjumpa dengan Bapak Ibu guru yang luar biasa. Masya Allah. Pemirsa, tangan belakangan ya. Baik, saya ucapkan mohon maaf dan batin apabila ada yang salah-salah dan kurang dari saya selaku bicara juga dari saya Indah Rahmawati. Mohon dibukakan pintu maaf seluas-luasnya. Terima kasih atas kebersamaan dan solidaritas yang harus kita pertahankan ini. Saya jujur angkat jempol 10 jempol buat Bapak Ibu guru semuanya. Tepuk tangan dong. Ikan hiu melambai-lambai.